Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini, anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan coba untuk melanjutkan materi di pertemuan awal, di mana anak-anakku sekalian semuanya sudah belajar tentang konsep hidupnya makhluk. Baik, pada materi ini Bapak izinkan untuk bisa share screen. Baik, kita sambil menunggu ya. Pada pertemuan kita tentang pertumbuhan dan perkembangan ini melanjutkan tentang konsep bahwa setiap makhluk hidup ini yang hidup memiliki ciri-ciri hidup. Kita lihat materinya pada kesempatan hari ini, bisa dilihat bahwa kita akan mempelajari khususnya pada tumbuhan. Kenapa kita mengambil tumbuhan? Karena memang akan lebih mudah kita amati, kemudian bisa kita lakukan eksperimen begitu ya pada tumbuhan ini, dibandingkan dengan harus menggunakan hewan sebagai sampel pada makhluk hidup yang nanti akan kita amati pertumbuhan dan perkembangannya. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya bahwa konsep pertumbuhan dan perkembangan ini tentunya ditandai dengan adanya perubahan. Bisa kita lihat ini dari screen yang Bapak tampilkan bahwa ini tentunya perlu ada pemahaman yang sama antara Anda sebagai siswa begitu ya dengan Bapak sebagai guru yang menyampaikan tentang konsep pertumbuhan ini. Baik, bisa dilihat ini ada kompetensi dasar yang diminta yang harus dikuasai oleh setiap siswa, di mana pada kompetensi dasar pengetahuan siswa harus bisa menjelaskan faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Sementara ketika berbicara kompetensi di keterampilan, siswa itu harus bisa menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi ada 2 poin yang perlu dipahami. Baik, kita lanjut. Pada gambar ini bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri itu ada gambar pohon mangga ketika masih berumur 1 tahun. Dan yang sebelahnya itu ada pohon mangga berumur 5 tahun. Coba ketika kalian mengamati gambar yang ada di atas, kira-kira bisa menyebutkan tidak perbedaan antara kedua tanaman tersebut. Silahkan kalau bisa membedakan tanaman tersebut, silahkan tuliskan jawabannya di buku kalian masing-masing ya, supaya nanti kita bisa coba diskusikan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nih, ketika berbicara pengertian pertumbuhan, kita perlu mana peristiwa berubah ukuran atau volume ya pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran atau volume sel yang tidak dapat balik atau irreversible istilahnya, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan balik lagi ke ukurannya semula. Ini tentunya bisa dilihat pada contoh kalian ya yang ada hari ini. Ketika waktu kecil itu terjadi perubahan di mana ukuran Anda ketika waktu kecil dengan sekarang itu jelas berubah ya. Baik, kita lihat konsep yang lain berkaitan dengan pengertian pertumbuhan ini, di mana bertambahnya sel itu terjadi karena adanya pembelahan sel yang terjadi terus-menerus. Di kelas 11 sudah belajar ini, sedangkan mengukuran ukuran sel ini disebabkan adanya penambahan material sel. Pertumbuhan dapat diukur dengan alat ukur berat, panjang, dan jumlah yang disebut dengan auxanometer atau busur pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh sehingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Baik, ini bisa kita lihat contoh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan, yaitu konsep percambahan, di mana percambahan ini terjadi pada tanaman yang berbiji karena merupakan proses awal pertumbuhan dan perkembangan embrio pada tumbuhan, di mana plumula atau ujung embrio bagian atas akan tumbuh menjadi berkembang batang, sedangkan radikula atau bagian bawah itu akan berkembang menjadi akar nanti ya. Baik, ini
konsep yang perlu dipahami tentang tahapan pecahan bahan. Baik, sebelum kita lanjut ke perkecambahan, kita lihat ada beberapa jenis perkecambahan dan jenis perkecambahan yang ideal, kemudian ada yang hipotetik. Nanti Anda di buku catatan silakan Anda cari tentang materi ini dan ini, kemudian Anda nanti bandingkan apa saja perbedaannya. Baik, nah ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh Anda berkaitan dengan slide yang sebelumnya sudah Bapak tampilkan. Ketika Bapak minta untuk menjelaskan tentang perkecambahan ideal dan perkecambahan hipotetik, kemudian Anda bedakan, kemudian sebutkan contoh tanaman yang mengalami perkecambahan ideal yang ada di atas. Baik, di pertemuan hari ini sepertinya hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi pada video selanjutnya berkaitan dengan tipe-tipe pertumbuhan dan perkecambahan. Baik, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya.